Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ai Rismawati, Dini Rahmani, dan Siti Fitriyatur Ramadhani. Insya Allah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penggandaan skala. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya. Baik, pengertian dan tujuan penggandaan skala. Yang pertama ada pengertian penggandaan skala. Pengertian penggandaan skala itu merupakan suatu proses peralihan dari suatu kegiatan produksi skala laboratorium ke skala yang lebih besar atau skala industri. Nah, penggandaan skala ini biasanya didasarkan pada perlakuan terbaik pada kegiatan skala laboratorium. Nah, yang kedua ada tujuan penggandaan skala. Nah, utamanya penggandaan skala bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang dapat diterima. Hal tersebut berarti membuat sama persis produk di unit besar seperti produk yang diproduksi pada unit skala laboratorium. Selanjutnya, yang ketiga ada penggandaan skala dalam pengembangan mikrobiologi. Nah, penggandaan skala dalam pengembangan mikrobiologi ini berfungsi untuk menerapkan penemuan proses-proses baru ke dalam skala industri serta untuk memperbaiki kultur mikroorganisme yang tersedia dengan mengembangkan strain-strain yang lebih baik, medium yang lebih efisien, dan peralatan yang lebih sempurna. Selanjutnya, ada tahapan dalam penggandaan skala. Itu ada 3. Yang pertama ada skala laboratorium, yang kedua ada skala pilot plant, dan yang ketiga ada skala industri. Skala laboratorium ini berfungsi untuk menyeleksi dan mengembangkan strain mikroba. Dan yang kedua itu ada skala pilot plant, itu berfungsi untuk mengoptimasikan faktor-faktor lingkungan di mana kondisi operasi optimum mulai diterapkan. Dan yang ketiga itu skala industri, itu merupakan pelaksanaan proses-proses dengan mempertimbangkan perhitungan ekonomi industri fermentasi. Nah, bisa dilihat itu pada gambar, pada skala laboratorium itu menyeleksi, itu untuk ukuran tabung reaksinya 500 mili. Selanjutnya itu ada pilot plant, itu bentuknya persegi dan itu untuk ukuran 5-200 liter. Dan yang selanjutnya itu untuk industri, bentuknya seperti tabung, itu untuk ukuran 5.000-100.000 liter. Selanjutnya saya serahkan kepada materi yang kedua, yaitu kepada Teh Dini. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Teteh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh penggandaan skala terhadap parameter fermentasi. Nah, istilah fermentasi itu sering diartikan sama dengan istilah mengenai berbagai aktivitas mikroba dalam mikrobiologi. Bagaimanapun fermentasi hanya mengenai spesifikasi aktivitas mikroba. Oleh karena itu, proses fermentasi sangat berhubungan dengan aktivitas mikroba. Nah, di sini terdapat beberapa parameter yang terjadi dalam proses fermentasi. Yang pertama itu ada kondisi pH. Kondisi pH media sangat berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. Mikroba pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6 unit. Kebanyakan mikroba dipengaruhi oleh pH optimum yang menyebabkan pertumbuhan menjadi optimum. Nah, berdasarkan daerah pH kehidupannya, mikroba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada mikroba acidophilic, yaitu artinya mikroba yang dapat tumbuh pada pH berkisar 2-5. Kemudian ada mikroba mesofilik
tumbuh pada pH berkisar 5,5 sampai 8 dan ada mikroba Alkafilix, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada pH berkisar 8,4 sampai 9,5. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada suhu. Beberapa jenis mikroba dapat hidup pada daerah suhu yang sangat luas, sedangkan jenis yang lainnya pada daerah suhu yang terbatas. Pada umumnya, daerah suhu bagi kehidupan mikroba itu terletak antara 0 sampai 90 Celcius. Daya tahan mikroba terhadap suhu tidak sama tiap-tiap spesiesnya. Jadi masing-masingnya mempunyai suhu optimum, maksimum untuk pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena di bawah suhu minimum dan di atas suhu maksimum, aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Nah, berdasarkan suhu mikroba, di sini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada mikroba psikorofil, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada suhu berkisar 0 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ada mikroba mesofil, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada suhu berkisar 30 sampai 60 derajat Celcius, dan mikroba termofil, yaitu mikroba yang tumbuh pada suhu berkisar 40 sampai 80 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada kandungan oksigen. Tersedianya oksigen itu dipengaruhi jenis mikroba yang tumbuh. Mikroba dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu mikroba yang bersifat aerob, membutuhkan oksigen, anaerob, tidak membutuhkan oksigen, dan anaerob fakultatif, yaitu dapat hidup pada keadaan ada atau tidak adanya oksigen. Kemudian yang terakhir ada substrat. Nah, mikroba itu membutuhkan substrat untuk kehidupannya sebagai sumber karbon dan sumber energi. Pada proses fermentasi, fermen atau enzim dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapat keuntungan berupa energi. Nah, slide selanjutnya teh. Jadi, untuk penggandaan skala dalam fermentasi itu berdasarkan jurnal yang disusun oleh Satuan L.P. Flagian dan kawan-kawan, mereka melakukan percobaan penggandaan skala dalam produksi enzim glukoamilase dari labu kocok ke fermenter 10 liter. Jadi dalam laporannya disajikan hasil penelitian penggandaan skala labu kocok 250 ml dan fermenter 4 liter ke skala fermenter 10 liter, serta hasil penentuan pH optimum untuk fermentasi. Jadi, ada percobaannya itu dibutuhkan pH 4 untuk mencapai skala produksi yang optimum. Nah, jadi dalam penggandaan skala ini memiliki pengaruh terhadap beberapa parameter fermentasi. Nah, dalam percobaan kali ini itu terdapat pengaruh adanya pH yang sesuai, yang harus sesuai dengan skala yang sudah ditentukan. Kemudian pada percobaan kali ini juga dibutuhkan adanya oksigen atau adanya peran oksigen yang dapat berpengaruh, serta suhu dan kecepatan agitasi yang perlu disesuaikan. Mungkin untuk materi pengaruh penggandaan skala terhadap parameter fermentasi cukup. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada Teh Titi, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur penggandaan skala. Pengembangan dalam skala industri umumnya menggunakan tahapan skala laboratorium, skala pilot plant, dan skala industri. Nah, dalam tahapan skala laboratorium, skala pilot plant, dan skala industri tersebut terdapat beberapa pendekatan lingkungan untuk penggandaan skala, yakni yang pertama ada penentuan jalannya reaksi, kinetika, termodinamika, pembentukan produk hubungannya dengan metabolisme sel dan konsumsi oksigen. Selanjutnya yaitu menentukan hubungan fisiologik
mikroorganisme dengan lingkungan eksternal. Contohnya seperti kebutuhan oksigen dengan distribusi gaya gunting. Yang terakhir yaitu menentukan hubungan antara variabel operasi dan peralatan, seperti skala produk, kecepatan impeller, aliran udara, suhu, dan lain-lain, juga kontrol proses terhadap variabel lingkungan. Berikutnya yaitu dasar-dasar metode penggandaan skala. Yang pertama yaitu ada konstanta gaya gunting, yang kedua ada konstanta waktu pencampuran, kemudian yang ketiga ada bilangan Reynolds, yang keempat yaitu faktor momentum, dan yang kelima yaitu efek pengadukan. Untuk konstanta gaya gunting yaitu pada fermentasi media yang mengandung miselia yang padat seperti fermentasi kapang yang dipengaruhi oleh gaya gunting atau nilai mutlak kecepatan pengadukannya. Yang kedua yaitu konstanta waktu pencampuran. Nah, apabila fermenter berukuran kecil yaitu kurang dari 500 liter, biasanya tidak tercampur dengan baik. Nah, apabila fermenter berukuran besar yaitu lebih dari 5.000 liter, itu kurang tercampur dengan baik pula. Untuk korelasi antara ukuran bejana dan waktu pencampuran itu menggunakan perhitungan dengan persamaan tertentu. Untuk yang ketiga yaitu mengenai bilangan Reynolds. Nah, pada bilangan Reynolds ini hubungan antara hasil proses dari penggandaan skala fermentasi, misalnya konsentrasi antibiotik itu menggunakan persamaan dengan bilangan Reynolds. Untuk yang keempat yaitu faktor momentum. Nah, impeller dapat juga berfungsi sebagai sebuah pompa, maka penggandaan skala dapat didasarkan pada laju pemompaan atau transfer momentum impeller. Untuk yang kelima yaitu efek pengadukan. Nah, pengadukan mekanis di bawah kecepatan ND tertentu itu ternyata mempunyai pengaruh yang kecil terhadap nilai Ka, yaitu di bawah nilai kritis Ka, terutama ditentukan oleh efek aerasi dan gelembung udara. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dalam penggandaan skala. Nah, penanggulangan masalah penggandaan skala dapat dilakukan dengan penataan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mikroorganisme tertentu. Nah, fermentor ini sering digunakan yaitu fermentor aerobik berpengaduk. Dalam hal ini, agitator memiliki dua fungsi, yaitu mencampurkan seluruh isi fermenter dan penyempurnaan dalam transfer panas dan massa. Selanjutnya yaitu proses pengadukan yang bertujuan untuk memperoleh homogenitas produk yang baik. Nah, homogenitas yang sempurna akan sulit dicapai dalam skala industri, sedangkan dalam skala laboratorium dapat mendekati kondisi optimal dengan mempertimbangkan jumlah pengadukan atau lama pengadukan. Selanjutnya yaitu mengenai waktu pencampuran. Nah, waktu pencampuran ini merupakan waktu yang diperlukan untuk meminimalkan perbedaan konsentrasi dalam seluruh volume cairan dan dapat diukur dengan memberikan penambahan sensor oksigen pada cairan fermentasi. Nah, waktu pencampuran ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor reologis kultur dan sistem serta konfigurasi agitasi. Permasalahan yang terakhir yaitu tangki pencampuran skala besar, yang mana memerlukan input tenaga per unit volume yang lebih kecil sekaligus memerlukan kapasitas pemompaan yang lebih rendah per unit volume tangki pencampur skala kecil. Hal ini menyebabkan perlunya waktu pencampuran yang lebih lama. Mungkin cukup sekian materi mengenai penggandaan skala yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.